Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Emmanuel Diki Anugrah Christian Ferry. NIM terakhir 119 dan dari kelas C Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana kita menggunakan SPSS, pengaruh independen terhadap dependen. Langsung saja, kita pertama-tama kita cari dulu datanya. Di sini saya sudah menyiapkan 30 data. Judulnya gaya hidup, pola makan terhadap kesehatan. Independennya ini 2, independennya tingkat kesehatan. Oke, langsung saja kita salin sampai 30 data ini. Kita kontrol plus C. Di situ kita mengarah ke SPSS. Ini mereka aplikasi SPSS. MD SPSS statistik. Oke, langsung saja belah kiri atas kita pencet mute dataset 2 kali dan kita pencet ini di kolom 1, kita pencet kanan di mouse paste with variable name, guys. Udah, ini langsung ke analis, selanjutnya ke regression dan ke linear. Oke, tadi yang dependen kan yang di satu ini, kita pindahkan ke bagian dependent. Dan yang kedua ini independen X1 dan X2. Oke. Nah, ini tabelnya ini guys. Ini model sumberin, ANOVA dan koefisien di kopas dan taruh di Word. Kebetulan saya udah naruh, jadi ke ini keempat tabelnya ini di kopas dan dipindahkan ke Word. Jadi kayak gini contohnya. Kayak gini. Ini tempel. Langsung saja saya interpretasikan datanya. Tabel variabel entered tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah gaya hidup dan pola makan, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah variabel tingkat kesehatan. Untuk tabel yang model summary, berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R2 itu sebesar 0,0117 atau 1,7%. Artinya bahwa variabel independen X2, X1 mampu menjelaskan variabel dependen atau Y. Model regresi ini tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena memiliki nilai koefisien determinasi yang kurang dari 50%. Jadi asumsinya bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model ini tidak mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Kalau ini hasilnya lebih dari 50%, berarti keterangannya variabel yang dimasukkan model mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Oke, lanjut ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan. Bagaimana pengaruh variabel gaya hidup dan pola makan secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kesehatan. Sama mempengaruhi ini ya. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka A1 diterima. Tapi bila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui
bahwa F hitung ini 2, 3, 4 lebih besar dari F tabel. Ini seharusnya 3,55 guys ya. Sehingga diterima di mana variabel X2, X1 itu berpengaruh bersama-sama terhadap dependennya atau Y. Jadi H1 menerima H1 dan menolak HO. Keputusan yang kedua, bila nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Kebalikannya, bila nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka H1 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIG sebesar 0,793. Ini nilai SIG. Berarti lebih besar daripada 0,5, sehingga HO diterima di mana X2, X1 independen berpengaruh bersama-sama terhadap berat badan OY. Jadi variabel X2, X1 tidak berpengaruh terhadap Y, sehingga H1 tidak terima, variabel X1, X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Sorry guys, ini kebalik. Oke, lanjut saja ke tabel terakhir, koefisien. Bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima. Tapi bila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Dapat diketahui bahwa nilai variabel X1 hitung itu min 0,6 tapi kecil dari T tabel 2,96, sehingga H1 diterima di mana variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Nilai variabel X2 dihitung min 1,1 min 1,745 lebih kecil dari T tabel 2,69, sehingga H1 diterima di mana variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Untuk keputusan kedua ini, bila nilai signal lebih kecil 0,05, maka H1 diterima. Bila nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Diketahui nilai SIG variabel X1 sebesar 0,69 lebih kecil dari 0,05, sehingga satu diterima di mana variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Nilai SIG variabel X2 sebesar 0,092 lebih kecil dari 0,05, sehingga A1 diterima di mana variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Sekian penjelasan dari saya. Tidak ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.